Model pendidikan kebugaran. Apakah kakak sudah bugar? Insya Allah sudah. Waduh, guru-guru PJOK, apakah kakak sudah bugar? Bugar ini. Kira-kira kalau di pendidikan kakak di instansi masing-masing anak-anaknya bugar nggak ya? Bugar nggak ya? Oh, kok ragu-ragu? Bugar apa enggak? Bugar. Kali bugar. Bugar ya. Oke, kalau sudah bugar apalagi kita bahas. Kak Ari udah selesai nih. Udah bugar semua. Oke. Tapi bukan itu aja yang kita bukan sebatas bugar ya teman kakak-kakak sekalian, tapi kita akan mempelajari bagaimana pendidikan kebugaran itu yang sebenarnya dari model ini. Oke, sebelum mulai pembahasan pendidikan kebugaran, saya ingin membuat kakak-kakak semuanya boleh berdiri. Ayo, berdiri. Ayo. Karena ini pendidikan kebugaran, saya mau pesertanya kakak-kakak sekalian pun harus bugar. Oke? Ketika saya bilang ini agak menguras tenaga kakak-kakak semua ya. Ketika saya bilang lari pelan, pelan lari. Oke? Ketika lari cepat. Oke. Jadi di saat kegiatan itu saya akan mengatakan pegang aqua, semuanya pegang aqua, oke? Oke. Pegang bangku, pegang tas, siap? Oke. Lari pelan. Lari cepat. Pelan. Lari cepat. Pegang botol. Oke. Lari pelan. Pegang. Lari cepat. Lari cepat. Lari pelan. Pegang kali. Pegang kali ya. Oke, sekali lagi ya. Oke. Lari pelan. Lari cepat. Pegang sepatu. Lari pelan. Lari cepat. Lambat. Pegang botol. Oke. Terima kasih buat itu. Lumayan bikin. Saya sengaja membuat ice breakingnya tentang berlari biar kita bugar sebelum membedah materinya kakak. Tapi mungkin kelihatan ada beberapa suruh lari cepat masih pelan aja. Ya, itu bisa kelihatan kebugaran kita yang sebenarnya. Oke, kita lanjut. Model pendidikan kebugaran. Ada 3 pembelajaran. Yang pertama itu adalah komponen kebugaran terkait kesehatan dan aktivitas pembelajaran, prinsip dasar latihan kebugaran, dan merancang program latihan menggunakan pedoman FITT. Kita lanjut. Kita elaborasikan dulu untuk anak-anak semuanya. Yang pertama itu bertujuan guru memahami setiap komponen-komponen kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan dan dapat mengaplikasikan komponen kebugaran ke dalam aktivitas pembelajaran di kelas. Yang kedua, guru memahami dan menganalisis prinsip-prinsip dasar latihan kebugaran sebagai fundamental program latihan kebugaran. Oke, itu tujuannya. Kita masuk dalam komponen kebugaran yang terkait kesehatan dan aktivitas pembelajarannya. Model pendidikan kebugaran. Ada kira-kira kakak ada yang menginginkan pendapat tentang model pendidikan kebugaran? Oke, tadi sudah sepakat. Kalau saya tunjuk berarti siap ya? Sudah sepakat tadi ya? Oke. Kak bagus kak, saya minta boleh memberikan pendapatnya tentang model pendidikan kebugaran. Model pendidikan kebugaran. Kalau yang saya pahami, pendidikan tentang kebugaran itu pemahaman tentang kebutuhan tubuh, bagaimana tubuh melakukan aktivitas sesuai dengan kebutuhan kita, Kak. Gitu, Kak. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Oke, cukup bagus. Kasih tepuk tangan untuk Kak Bagus.
Model pendidikan kebugaran, ya memang seperti Kak Bagus bilang tadi, semua tubuh bergerak ya. Untuk ini pendapat dulu, tidak saya berikan yang lain untuk menyikapi ya. Jadi model pendidikan kebugaran ini sebenarnya apa sih? Itu adalah mempromosikan kesehatan dan kebugaran fisik peserta didik melalui pengembangan pengetahuan keterampilan fisik serta sikap dan perilaku yang sehat. Itu yang kita kabarkan tentang model pendidikan kebugaran ya kan. Yang kedua itu komponen-komponen kebugaran jasmani. Oke, Kak Atika boleh menyebutkan apa sih Kak komponen-komponen kebugaran jasmani setelah kita dari kemarin Kak? Komando lagi. Bukan kardio. Komposisi tubuh, terus apa lagi ya? Kelenturan, fleksibilitas, terus kekuatan, endurance, kardiovaskular. Oke, tepuk tangan dong. Apakah jawabannya benar? Oh, ternyata benar. Oke. Komponen-komponen kebugaran jasmani itu adalah kebugaran kardiorespirator, itu tentang gerak tubuh, kelenturan, fleksibilitas ya, komposisi tubuh dan kebugaran otot, kekuatan dan daya tahan ya. Itu komponen-komponennya Kakak. Selanjutnya macam-macam tes pengukuran ya. Macam-macam tes pengukuran ini ternyata apa ya? Mencakup berbagai aspek terbesar termasuk daya tahan, kardiorespirator, kekuatan otot, fleksibilitas dan kompos atau itu ya, komposisi tubuh. Jadi dari komponen-komponen itu ada tes-tes untuk mengukurnya. Itu yang perlu kita tahu. Oke, sampai sini bagus? Bagus? Oke. Kita lanjut. Peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok lakukan permainan. Oke, sama. Kakak-kakak akan saya bagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan 4 tadi komponen yang ada di kebugaran. Boleh ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Oke, kelompok 1 itu daya tahan, kardio. Yang kelompok 2 kekuatan otot. Kelompok 3 fleksibilitas, kelompok 4 komposisi tubuh. Perintahnya membuat permainan dari setiap komponen itu. Permainan secara singkat, waktunya hanya 2 menit kakak-kakak. Dan nanti salah satunya saya minta untuk boleh mempresentasikan dari permainan tersebut, boleh dilakukan dan dijelaskan dari pengetahuannya, sikap dan keterampilan yang dilakukan dalam permainan itu. Oke kakak, dimulai dari sekarang. Permainan gendong. Oke. Gendong awak yang nanti dipegang, nanti yang belakang pegang ini. Nah, terus ada permainan satu aja. Fleksibel ya. Oke, terima kasih kakak, waktunya habis. Ada yang mau sebelum saya tunjuk, karena nanti udah siap kalau saya tunjukkan. Ada yang mau dulu, yang mau bersedia? Langsung maju ke depan kak. Yang lainnya boleh menuliskan hasilnya, ditempelkan di sebelah sini. Jadi yang saya presentasikan hanya 1 kelompok saja yang siap, karena kita menyingkat waktu. Oke, siapa tadi kak yang siap untuk mempresentasikan ke depan? Kak Bagus boleh? Kak Bagus kelompok 2 ya? Kekuatan otot, oke, kekuatan otot. Oke, boleh sambil diperhatikan untuk teman-teman. Terima kasih Kak. Jadi untuk kekuatan otot tadi udah tangan, udah ini kaki. Kita jatuhnya kekuatan otot terus Kak. Ya. Jadi untuk kekuatan otot dalam bentuk permainan itu kita mengambil permainan engklek itu. Engklek, lompat-lompat ya. Jangka itu ya. Jadi itu nanti selain melatih kekuatan otot juga nanti juga melatih melatih keseimbangan juga Kak. Jadi nanti ada 2, kita bisa melatih kekuatan otot kaki, juga melatih keseimbangan gitu Pak. Nggak perlu contohkan Kak, udah bisa semua. Sepertinya boleh dicontohkan nih kak. Biar buka sebentar saja. Iya, yuk. Perlu bantuan tidak?
Oke, langsung. Oke. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kak Bagus. Ya, jadi kita perlu perhatikan sekalian semuanya itu adalah salah satu komponen kekuatan otot dari permainan yang dilakukan Kak Bagus tadi. Sangat luar biasa untuk Kak Bagus. Bungkus teman-teman. Nanti sampai di sini ya. Kita sikat waktu kita. Oke. Itu tadi refleksinya, kelompok memberikan kesimpulannya tadi udah ya. Udah disampaikan oleh Kak Bagus tentang komponen-komponennya, tentang apa aja tadi dari yang ditampilkan oleh Kak Bagus. Dan juga kelompok menuliskan apa yang dipelajari di pembelajaran 1 lalu menempelkan di kertas plano. Ya teman-teman tadi boleh ditempelkan yang tadi hasil diskusinya, ditempelkan di sebelah sana. Oke. 30 detik sudah ditempelkan. Oke. Oke. Oke, kita lanjut. Lanjutkan kakak. Oke. Kita masuk ke pembelajaran 2, prinsip dasar latihan kebugaran. Oke, elaborasi adalah tujuannya guru memahami dan menganalisis prinsip-prinsip dasar latihan kebugaran sebagai fundamental program latihan kebugaran. Jadi itu tujuannya. Oke. Penerapan prinsip-prinsip dasar latihan kebugaran dalam pembelajaran perjoget. Itu ada 5 ya. Ada prinsip overload, prinsip progression, prinsip specificity, prinsip regularity, prinsip individuality. Oke. Prinsip overload. Apa ya overload ini kira-kira ya? Oke, Kak Cian boleh ngasih pendapatnya nih. Baik, terima kasih Kak Heri terkait dengan materi pembelajaran 2 terkait dengan prinsip-prinsip latihan kebugaran. Dari hasil elaborasi saya terkait dengan modul 2.4 pembelajaran kedua yang dimaksud prinsip overload. Di sana saya memahami tentang beban terlalu lebih ya, atau bebannya melebihi dari kapasitasnya. Terus yang kedua terkait dengan prinsip progresif, yaitu intensitasnya itu meningkat dari mulai rendah sampai ke tinggi. Kemudian yang ketiga spesifikasi, itu spesifikasi apa yang tingkat kebugaran yang akan dituju. Terus selanjutnya reguler, yaitu konsisten atau rutin. Yang terakhir prinsip individuality, yaitu penyesuaian terkait dengan latihan-latihan peserta didik yang akan dilatih. Terima kasih. Oke, terima kasih kajian luar biasa kajian. Memang sudah menguasai. Oke, benar Kak ya, apa yang dibilang Kak Jian tadi. Jadi prinsip overload ini adalah gimana mencapai peningkatan kebugaran tubuh harus dikenakan pada beban atau stimulus yang lebih besar dari yang biasanya dihadapinya. Itu poin yang paling penting. Beban atau stimulus yang lebih besar ya. Kakak paham ya sampai sini Kak ya? Oke, prinsip progression. Ada kira-kira yang beri pendapat apa itu progression? Progression apa? Kakak ada yang beri pendapat kira-kira? Kagum? Bagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Kak Jihan ya, progression itu adalah bentuk latihan yang meningkat, intensitasnya terus meningkat gitu setiap latihannya. Iya, terima kasih Kak Agung. Oke, peningkatan kebugaran latihan ya, betul. Jadi di progression ini gimana caranya kita bertahan dalam intensitas, volume atau kompleksitasnya ya. Itu dalam progression. Yang ketiga itu tentang prinsip specificity. Langsung aja saya baca, tubuh akan menyesuaikan diri dengan latihan yang dilakukan secara spesifik sesuai dengan jenis latihan yang dilakukan. Nah, itu spesifity ya. Oke. Intinya tubuh akan menyesuaikan diri dengan latihan yang dilakukan ya, secara spesifik ya, itu bahasa Indonesia spesifik ya. Oke. Itu prinsip specificity. Yang keempat, prinsip regularity. Regular itu apa ya kira-kira ya? Secara konsisten. Boleh Kakak kasih pendapatnya? Jadi reguler itu secara konsisten atau continue gitu. Yang continue ini apa ya Kak kira-kira ya?
Latihannya ya yang perlu ya. Berjenjang latihannya. Menekankan pentingnya menjaga teori latihan teratur, ada konsisten dan mencapai hasil yang optimal dalam kebugaran ya. Optimal, continue ya tadi ya. Itu prinsip regularity. Selanjutnya adalah prinsip individuality. Individuality itu apa kira-kira? Individu itu berarti seorang yang langsung ya, apa maksudnya individuality ini? Program latihan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi individu untuk mencapai hasil yang optimal. Jadi itu disesuaikan dengan individunya untuk latihannya. Itu prinsip-prinsip dasar penerapan prinsip-prinsip dasar latihan kebugaran dalam pembelajaran proyek kan. Masuk ya. Lanjut ya. Siap. Oke. Apa ini? Peserta itu dibagi menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan masing-masing prinsip dasar latihan kebugaran dan dituliskan dalam kertas, lalu ditempelkan di kelas pada. Oke. Setiap kelompok mendiskusikan, kak. Setiap kelompoknya tadi aja 2, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 berarti ada 1 orang ya berarti. 1, 2, 3, 4, 5. Oke kak, kalau Pak ya. Kelompok 5. Diskusikan apa yang tadi. Kita cepat aja. Yang kelompok 1 prinsip overload, yang kelompok 2 prinsip progression, prinsip yang ketiga prinsip specificity. Oke. Kelompok 4 prinsip regularity, kelompok 5 prinsip individuality. Boleh ditulis aja kak di kertasnya, baru ditempelkan. Oke? Karena tadi sudah dijelaskan, hanya ditempelkan saja. Tadi udah kakak-kakak sudah memaparkan. Dijelaskan aja di kertas dan boleh ditempelkan di sebelah sana. Oke. Specificity. Peserta boleh memperlihatkan hasil diskusi mereka masing-masing secara singkat dan kelompok lain memberikan tanggapan. Oke, sudah ya kan? Tadi sudah ada teman-teman sudah memaparkan tadi arti-arti dari overload, apa tadi specificity tadi ya. Oke. Lanjut. Oke, boleh tempatkan ke sana. Kita masuk ke pembelajaran ketiga, yaitu merancang program latihan menggunakan pedoman SD. Tujuannya adalah guru dapat merancang sebuah program latihan sederhana menggunakan prinsip dasar latihan dengan mengacu pada pedoman FIT. Oke, itu tujuannya kakak. Kita lanjut. Oke. Pendekatan pembuatan program latihan menggunakan pedoman FIT. Ini maksudnya apa ya, Pak? Pendekatan pembuatan program latihan menggunakan pedoman FIT. Ada yang bisa memberikan pendapat kira-kira kak? Kayaknya Kak Radit ingin bicara dari saya lihat. Baik, terima kasih kak. Sebenarnya saya ingin bicara ya. Tapi nomor yang 3.2 kak, boleh pilih kak? Oke, silakan kak. Merdeka apa kak ya? Ya, untuk jawaban saya 3.2 ya kak ya. Untuk 3.1 boleh kakak elaborasikan sama yang lain. Rancangan program latihan sederhana mengacu pada pedoman FIT. Ya, rancangan program latihan itu mengacu kepada pedoman FIT yang dimana F-nya itu frekuensi, ya, I-nya itu intensity, yang di pertama itu time, ya, yang di keempatnya tipe. Jadi kita harus mengacu pada frekuensi seberapa sering kita melakukan latihan dengan intensitas seberapa besar intensitas yang dilakukan dan waktu latihannya kapan serta tipe latihannya seperti apa gitu loh. Terima kasih. Oke, luar biasa Kak Radit. Tepuk tangan dulu kepada Radit. Sampai hafal FIT itu apa kayak luar biasa Kak. Jadi intinya kakak-kakak semua dari merancang program latihan menggunakan program FIT ini itu ada pendekatan, ada rancangan. Ya. Rancangan itu apa katanya? Pendekatan itu apa maksudnya? Itu bertujuan untuk membekali bapak dan ibu dengan pemahaman yang kokoh tentang pentingnya kebugaran dalam kehidupan sehari-hari dengan efektif dan efisien dalam pembelajaran. Nah, jadi perlu pendekatan dulu ya. Setelah pendekatan baru kita merancang. Apa merancang tadi seperti yang dikatakan Kak Radit tadi. Program latihan yang efektif memerlukan perancangan yang cermat dan pedoman
pedoman fit tadi seperti Kak Aradi bilang, menggunakan pedoman fit, memberikan kerangka kerja yang tepat untuk mencapai tujuan kebugarannya, ya. Jadi seperti itu kalau kita ingin merancang program latihan yang menggunakan pedoman fit, Kakak. Kira-kira sampai sini mengerti? Mengerti ya? Paham ya? Bisa ya merancang ya? Kakak sudah bisa ya merancang program latihan ya di sekolah masing-masing ya? Bagus? Bagus. Oke. Oke. Ini yang di bawah ini apa? Frekuensi, intensitas, waktu, dan jenis lain. Jadi ketika kita melakukan pendekatan, merancang program latihan, yang perlu kita perhatikan adalah ini, frekuensi, intensitas, waktu, dan jenis latihan. Itu yang perlu kakak perhatikan untuk merancang program latihan untuk kebugaran ya. Lanjut ya kak ya? Lanjut? Oke, apa ini perintahnya nih? Membuat mind map tentang program latihan dengan menggunakan prinsip fit di kertas pleno. Seperti yang tadi disampaikan, kakak buat mind map sesuai dengan masing-masing aja, masing-masing. Nanti saya minta satu orang untuk menyimpulkan hasil mind map-nya, dan yang lainnya boleh ditempelkan di kertas sana nanti hasil mind map-nya. Saya beri waktu 1 menit kakak ya. Ini. Oke, dimulai dari sekarang. Pas ini kan. Nggak bisa ditempel. Kecil aja, kecil aja. Kecil-kecil nggak apa kak. Kecil cuma oh ini kayak kertas. Perencanaan tentang program latihan dibuat seperti untuk mind map ya. Mind map sama ini. Cukup. Mind map. Mind map. Kok wis bar iku? Oke, sudah. Kita lanjut. Adakah kak yang ingin memaparkan hasil labnya? Saya beri waktu 1 menit lagi. Yes. Oke. Boleh kak. Oke, ada yang ingin memberikan pendapatnya tentang WM masing-masing? Mungkin Kak Arif boleh memberikan pendapat? Kak Arif, tidak boleh menolak, sudah perjanjian. Perjanjian. Pendekatan ya. Kesepakatan kelas. Arif, Oke. Terkait dengan pembuatan mind map gitu, dengan pendekatan FITT. FITT. Terkait dengan F-nya itu frekuensi, maka jumlah ya, terkait dengan jumlah latihan. Kemudian intensitas, seberapa banyak ya volume latihan itu sendiri. Kemudian time itu terkait dengan waktu. Jadi bikin schedule latihan dalam 1 minggu misalkan berapa kali itu bisa dilakukan. Kemudian jenis latihan ya, ini adalah bentuk-bentuk latihan yang berbeda yang bisa digunakan dalam pendekatan fit menuju kebugaran jasmani. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Arif. Itu tadi Kak Arif udah langsung memaparkan hasil filmnya dan menyimpulkan juga merefleksikan hasilnya tentang bagaimana kita merancang rangka untuk latihan program-program latihan kebugaran jasmani ini. Oke. Sampai sini masih mengerti, udah paham tuh merancang program latihan kakak? Sudah. Oke. Penting, apa yang penting ini ya? Ketika kakak merancang program latihan, apa yang harus diperhatikan ini sangat penting kak. Pendidikan kebugaran akan mengajarkan kepada peserta didik untuk bagaimana menjadi bugar ya, menjadi bugar, mencapai dan menjaga status kebugaran mereka, serta mengembangkan nilai akan pentingnya kebugaran dalam kehidupan mereka ya. Ini sangat penting. Paham sampai sini kakak? Oke, siap. Hanya itu yang bisa saya keluarkan, kurang lebih.